Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Suranto dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Suranto. Dari Banjarmasin. Suranto berarti orang Jawa. Saya Jawa keturunan Pak Haji. Jawa keturunan. Keturunan apa? Orang tua saya dua-duanya Jawa Pak Haji, Malang Lawang. Cuman saya dibesarkan di Banjarmasin. Oh, besar di Banjarmasin. Iya Pak Haji. Ya. Jadi begini Pak Haji, saya ini ada mempunyai beberapa masalah. Masalahnya saya punya istri saya tuh 3 kali menikah dengan orang Bandung, 3 kali saya gagal dalam kehidupan saya. Jadi yang nikah 3 kali itu bapak apa istri bapak? Sayanya Pak Haji. Bapak. Ya sekarang ini posisi saya itu hancur-hancuran. Jadi ini bapak nikah yang keberapa yang sekarang? Saya yang ketiga kalinya Pak Haji. Yang ketiga kali. Sampai 7 kali bisa gak? Kurang 4 kali. Jadi begini Pak Haji, saya Ya. pertama nikah dengan orang Bandung Kota. Nah Bandung Kota saya kan kerjanya di tambang batu bara sebagai status manajer HRD. Nah setelah itu saya itu kan jaraknya jauh nih, Bandung dengan Kalimantan. Bandung tuh di mana? Jawa Barat Pak Haji. Jawa Barat. Iya, secara otomatis saya nggak bisa pulang Pak Haji. Nggak pulang. Nggak pulang. Terus anak saya yang 10 tahun tuh WA ke saya, ini mama selingkuh bilangnya gitu. Ya. Jadi begitu selingkuh, dipoto di dalam kamar. Oh jadi anak bapak ngeliat mamahnya selingkuh. Iya difoto Pak Haji. Oh difoto sama anaknya umur 10 tahun. Dikirim ke saya. Kenapa tuh anak nggak disekolahin ke itu sekolah reserse? Jadi habis itu Sekolah Pak Haji, intelijen 10 tahun kan ada tuh. jadi begitu saya saya buka, wah ini kok selingkuh sampai dia, artinya mohon maaf ini belak-belakan aja Pak Haji. Dia main Deketin kuda-kudaan. mic-nya nggak kedengeran. Dia main Deketin. kuda-kudaan anaknya istri saya itu. Apa? Dipoto sama istri saya sama anak saya. Yang buka-bukaan siapa? Si istri saya dengan laki-laki itu Pak RT. Oh telanjang. Iya. Oh iya iya. Ya Jadi- kan kalau mandi mesti telanjang. Jadi habis itu Pak Haji dengan kesimpulan saya ambil anak saya bawa ke Kalimantan tiga-tiganya. Saya tinggalkan dia. Nah selama itu terus saya menikah lagi Pak Haji dengan orang Jawa Barat sini juga di Bogor Lioliang ini Pak Haji. Sini Bogor Leweliang. Iya. Istri yang kedua. Istri kedua. Ya. Baru dapat 1 bulan ATM gaji saya kasihkan, semua sudah saya cukupin. Dia ditinggal pergi. Tinggal pergi. Nah dia sudah saya bawa ke mes ini. Sudah saya dibawa ke mes. Istrinya dibawa ke mes. Mes khusus manajer itu Pak Haji. Mes manajer yang di Kalimantan. Iya. Istri Jadi, yang kedua ini. Yang kedua. Yang orang Leweliang. Liang. Terus habis itu dia pinter laporan sama satpam, dia mau ngelundri katanya. Mau gitu, laundry. Mau laundry. Nah, habis itu Pak Haji, satpam itu langsung saya berhentikan semua satu shift itu, karena saya anggap ini nggak benar kerjanya. Nah, saya cari sini Pak Haji, saya cari sampai kemana-mana, ternyata nggak dapat juga. Saya informasi dukun segala macam sampai habis duit saya itu 35 juta habis. Tabungan saya juga di bawah 2,5 M. Ini pojok dukun. Dipijit nanti kan ketemu. Jadi Terus? habis itu Pak Haji, begitu saya habis duit tabungan di bawah 2,5 M, terus duit yang Jadi tabungan bapak dibawa sama orang istri kedua Leweliang 2,5 M. iya. Oh iya. Itu yang blow on siapa tuh Pak? Begini Pak Haji, karena saya itu kan percaya sama istri Pak Haji. Percaya sama istri. Wow. Suami blow on. Gaji pun ATM, gaji Tepuk tangan dong untuk suami percaya sama istri. Namanya suami blow on. Jadi Pak Haji termasuk ATM gaji pun untuk setiap gajian kan saya ATM kasihkan. gaji juga bawa. Iya, habis Pinnya itu dikasih. dikasih Pak Haji. Aduh, tepuk tangan dong untuk suami blow on. Pangkat 2. Jadi begitu. Jadi duitnya tabungan 2,5 M. Iya. ATM sama pinnya. Iya, karena kan saya menyerahkan semuanya namanya Deketin mic-nya. namanya suami Pak Haji harus percaya sama istri Oh, selama suami harus percaya sama istri. untuk mengelola keuangan. Suami blow on. Jadi Pak Haji setelah pergi itu saya blokir langsung ATM itu supaya nggak bisa ngambil duit Ya. gaji. Gaji saya itu kan 150 juta per bulan. Gajinya 150 juta sebulan. Iya. ATM sama pinnya dikasih sama istrinya. Iya.
Nah habis itu begitu sudah mencari kemana-mana nggak dapat, terakhir saya masih punya uang 750 juta Terakhir masih punya duit 750 juta. untuk mencari istri yang di Liliang ini. Oh, tetap masih dicari tuh istri. Ya biarpun dia punya kesalahan tetap saya terimain, maksudnya begitu Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Suami blow on. Jadi habis itu Pak Haji ketemu pamannya menjamin pokoknya nanti kamu tak bawa ke sana ke Kalimantan, tapi saya tolong dibantu katanya. Ya, Tolong dibantu, saya ini mau tebus ruko katanya Pak Haji. Ya. Berapa rukonya? ya. 250 juta, saya kasih itu 250 Dikasih juta. berapa? 250 juta. Paman blow on. Habis itu Pak Haji lama-lama duit saya habis. Habis. Kok habis? Jadi habis Kan itu masih ada tabungan 750. dikasihkan 250 juta Pak Haji. 250 juta ke pamannya. Pamannya. Buat Terus, bikin ruko itu. beli ruko. Oh, buat beli ruko. Nah, terus Atas nama rukonya bapak atau pamannya? pamannya Pak Haji. Wow, keponakan blow on. Kenapa saya berharap saya ngasih Pak Haji? Kenapa saya mengasih? Karena harapan saya istri kembali Pak Haji. Ya, Karena si omnya ini memang mengiming-imingi saya Pak Haji. ya. Karena memang terus terang aja saya masih sayang berat gitu loh Pak Haji. Sayang berat Ya. sama istri yang kedua. Ya. Wow, suami blow on. Habis itu Pak Haji dia pinjam Pak Haji, pinjam juga duit 200 juta lagi. Siapa? Pamannya untuk Pamannya minjem lagi 200 juta lagi. untuk modal tadi, Buat modal modal dagang tadi. Saya dagang isi ruko. Iya, bilangnya katanya kan untuk apa? Pokoknya istri saya itu harus diantar ke Kalimantan katanya gitu. Udah pulang Pak Haji, saya pulang Kalimantan, sisa uang tinggal 50 juta Pak Haji. Tinggal 50 juta. Nah akhirnya saya nggak mau cari dukun, nggak cari paranormal lagi. Saya fokus kepada Allah Pak Haji. Fokus sama Nah, Allah. jadi saya sembahyang. Ini namanya suami waras. Fokus sama Allah, ternyata pamannya telepon saya. Telepon pamannya. Telepon saya, kamu apain, kamu guna-guna apa istriku katanya gitu. Ini dibawa ke rumah sakit, nggak ada penyakitnya. Saya bilang tidak mengguna-gunai masalah apa-apa, saya bilang saya hanya terus terang aja saya menyerahkan semuanya masalah ini kepada Allah. Nah, saya dituduh Pak Haji, dituduh dikira apa mengguna-guna, istrinya meninggal. Istrinya pamannya. Meninggal. Alhamdulillah. Nah, terus habis itu pamannya Ini pengobatan apa sih? Acara apa? pamannya itu stroke sekarang Pak Haji. Pamannya stroke. Iya. Alhamdulillah. Habis itu Pak Haji, saya Tinggal istrinya yang kedua nih. ya Agak seru-seru ya. Coba dengerin pelan-pelan. Istri pamannya udah mati. Pamannya stroke. Nah, tinggal istri kedua. Coba pelan-pelan. Kabarnya gimana? Dengerin. akhirnya Pak Haji, saya sudah banyak habis duit, pekerjaan hancur, saya diskorsing karena 63 hari saya itu enggak Sial bener lu ya. banget Pak Haji. Suami sial. Jadi Pak Haji habis itu saya berdoa lagi sama Allah, minta tolong saya diberikan, kalau memang saya nggak jodoh, saya diganti jodoh saya dengan orang Jawa Barat, saya bilang begitu Pak Haji. Jawa Barat juga. Iya. Bisa gak orang Jawa Tengah tinggalnya di Sumatera? Sekarang lagi kos di Jawa Barat. Jadi habis itu Pak Haji, begitu saya sholat itu terkabul hajat saya, Terkabul. dapat orang Sukabumi. Suami istri yang ketiga. Iya. Dapat suami istri yang ketiga Sukabumi. Istri yang ketiga. Iya. Istri yang kedua udah lupa dah. Udah tak lupakan tuh Pak Haji. Saya melupakan tapi pasti di hati saya itu masih pingin Pak Haji gitu. Hah? Jujur. Namanya suami gatel. Itu namanya suami gatel. Jadi Pak Haji habis itu saya dapat orang Sukabumi itu tak bawa ke mes Pak Haji. Kamu bawa ke mes tuh. Ke mes lagi ke Istri orang Sukabumi yang ketiga. Iya. Sama kasusnya sama masalah keuangan saya percayakan sama istri. Kasih lagi Iya. uang ATM sama PIN Iya. Karena sama tabungan.
Saya sudah nggak punya tabungan. Oh nggak punya, jadi ini Karena- sisa ya. Artinya dengan hasil gaji saya 150 juta itu aja yang 150 juta aja nih, uang sama ATM ya, sama PIN ya. artinya kamu bikin apa terserah, saya bilang begitu. 150 juta ya. Saya tahunya kerja aja sudah, saya bilang gitu Pak Haji. Nah habis itu Pak Haji dapat 7 bulan dia saya kerja kabur ini Pak Haji. Suami blon. Cari yang keempat. Jadi Pak Orang Haji, Jawa Barat, orang Bogor yang keempat. jadi terus terang Pak Haji, saya ini Nggak ada duitnya tapi masih ada mokondo. Mokondo masih ada mokondo. Nggak apa-apa, yang penting ini mokondo ya. dasar benar-benar hancur-hancuran Pak Haji. Apa? Hancur-hancuran saya. Enggak lah, alat kelamin lu kan belum hancur. Alat kelamin lu belum hancur. Jadi sudah saya penuhi semua Pak Haji, sampai rumah dia perlu uang, rumah saya jual. Rumah kan nggak saya tempatin Pak Haji. Saya tinggal di mes, rumah yang ada saya jual untuk kebutuhan mereka semua. Sekarang saya nggak punya duit, nggak punya apa. Tapi alat kelamin masih ada gak? Masih Pak Haji. Hah? Masih Pak Haji. Masih. Jadi Tenang terus terang aja Pak Haji. Hah? Saya itu sudah dipecat. Sekarang tuh duit nggak ada, rumah terjual, istri minggat Pak Haji. Nah itu aja. Iya terus terang aja, Pak Haji. Lengkaplah penderitaan. Lengkap banget. Laki-laki blow on. Lengkap banget Pak Haji. Nah saya itu terus terang, tapi saya tetap bersyukur Pak Haji. Apa? Tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Wow. Bersyukurnya itu begini Pak Haji. Saya mengingat mungkin penghasilan saya sebelumnya kayak saya kurang sedekah, itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan ini Allah menurunkan bukan azab Pak Haji, peringatan buat saya untuk lebih baik ke depannya berpikir. Saya untuk berpikir positif. Dan saya terus terang tidak pernah berpikir, mulai dari istri pertama, istri kedua dan ketiga tidak pernah berpikir jelek saya Pak Haji. Bagus-bagus saja. Bagus saya. semua istri. Brilliant. Istri tukang tipu. Sekarang nyari kayak gitu udah nggak ada bos. Jadi tujuan saya itu niatnya ke sini tuh bulat tekadnya Pak Haji. Nyari istri yang keempat. Saya jujur aja Pak Haji. Hah? Walaupun saya tua jelek begini, saya masih ada yang mau dengan saya, tapi saya berpikir Pak Haji. Laki-laki blon masih pede. Terus terang Pak Haji, tapi saya nggak kepengen nikah lagi. Kenapa nggak mau nikah lagi? Karena gini, terus terang aja Pak Haji, saya di antara yang kedua dan ketiga ini, saya benar-benar maaf Pak Haji, benar menyentuh ke hati saya. Saya pengennya kesini ini nekat bulat minta saran dan pendapat Pak Haji, solusinya seperti apa. Yang pertama, istri saya itu yang terakhir ini kembali. Yang kedua, saya bisa bangkit dalam ekonomi saya. Saya bukannya malah sudah hancur, istri minggat, ekonomi hancur semuanya, malah saya punya utang Pak Haji. Nasib Utangnya jelek itu. berapa? Utang saya itu dari yang ngasih istri itu malah 500 juta Pak Haji. Mumet saya itu jadi Pak Haji. Ya. Kata orang Jawa itu mumet Pak Haji. Saya itu percaya dengan istri Pak Haji. Percaya sama istri. Iya Pak Haji, karena prinsip Kenapa nggak nikah lagi yang keempat? Lebih percaya lagi. saya gini Pak Haji, mohon maaf saya takut gagal lagi. Nggak mungkin. Saya sudah ini terus terang Pak Haji. Saya itu sudah ada calon. Gampang, kalau lo mau nggak gagal, alat kelaminnya istri lo nanti yang keempat, alat kelaminnya dipasang NCB. Sebentar Pak Haji, saya potong Pak Haji. Saya itu nggak kepingin menikah lagi Pak Haji. Kenapa kamu nikah lagi? Walaupun saya sudah ada yang mau dengan saya, jujur Pak Haji. Oh iya, tepuk tangan dong. Laki-laki blon, PD-nya luar biasa. Serius Pak Haji. Tapi, Ada berapa ekor yang suka sama lo? Ada berapa ekor? terus terang Pak Haji, ada 2 orang. 2 orang. Itu. Udah diperiksa alat kelaminnya belum? Belum Pak Haji. Periksa dulu, bener-bener dia perempuan atau bencong. Jadi saya itu nggak kepingin lagi untuk menikah Pak Haji, karena nggak kepinginnya begini Pak Haji. Ya. Bagaimana saya cara menghidupi istri yang akan datang ini? Oh gampang, pakai lilin mama korek, krek. Lo jadiin dia tuyul. Saya sudah nggak punya pekerjaan, rumah habis. Seharusnya kan saya dana pensiun saya kan kalau saya 3 tahun lagi keluar kan 7M saya keluar. Ternyata ini nggak ada Pak Haji, hancur-hancuran Pak Haji. Jadi udah cair belum dana pensiunnya dari jam sostek? Kan dipecat ini Pak Haji, jam sosteknya belum saya kelirkan.
Kalau jam sosteknya belum saya clearkan, belum saya urus. Belum. Tapi kalau kalau diurus kan masih ada uangnya kan? Pasti, cuman dana pensiun yang kalau pensiun itu nggak bisa dikeluarkan karena saya dipecat Haji. Oh, kalau dipecat nggak keluar? Nggak dapat, pesangon pun tidak dapat aturan perusahaan saya. Karena dipecat? Karena dipecat. Karena memang terus terang aja selama saya keluar saya nggak masuk kerja itu 63 hari saya cari-cari istri tadi. Nyari istri? Iya. Oh, jadinya dipecat ya? Langsung dipecat saya, jadi saya nggak punya harapan lagi. Nyari istri yang kedua sama yang ketiga? Yang kedua dan yang ketiga. Malah dipecat. Coba kalau dulu kamu nyari istri yang keempat, langsung dapet, nggak mungkin dipecat. Lah saya itu kemarin begini Pak Haji, 15 hari yang ke depan itu, saya itu sudah kata orang Jawa itu muyak, pusing, stres. Jadi saya lihat-lihat di HP, ada ketemu videonya Pak Haji. Hah? Ketemu gue? Itu, videonya Pak Haji. Gue pakai daster apa pakai rok? Jadi begini Pak Haji, masuk logika saya. Kenapa masuk logika saya? Karena satu Pak Haji, anak saya yang dengan istri yang pertama orang Bandung itu sama bibi saya itu digini-gini kan tuh menurut saya Pak Haji. Oh, disuwuk, ya, dicamahan. Lupa bapaknya, lupa ibunya. Nah, jadi saya satu logika saya masuk untuk Pak Haji. Yang kedua, nenek moyang saya juga gitu. Pernah Pak Haji saya waktu masih SMA, apa nenek saya ini kok muter-muter telanjang bulat gitu loh Pak Haji. Iya betul. Nah itu telanjang tadi bulat. Kan ada yang telanjang bulat tuh, si ibu tadi nih. Harusnya kamu kameramen. Jadi saya ikuti Pak Haji, dia saya ikuti. Oh, Bapak juga telanjang bulat? Enggak, maksudnya saya kan waktu itu masih SMA Pak Haji. Oh iya. Ini saya kan pulangnya kan begadang. Oh, Bapak ngikutin tuh. Begadang kan pulang malam Bu Pak Haji. Apain ini mbah saya ini kayak gini, tak ikuti. Mbah ngapain nih keliling-keliling? Jadi mbah itu sambil telanjang bulat terus berdiri di depan pintu, tapi enggak ada apa namanya? Enggak ada atap. Enggak ada atap. Nah, mbahnya itu saya ada di belakang ini, di belakangnya saya di belakang dia. Iya. Habis selesai saya ngomong, "Mbah ngapain?" gue bilang. Iya. Nah, gitu ngapain, Mbah? Wis kowe cah cilik katanya. Kamu orang anak cilik, anak kecil katanya, enggak usah tahu katanya. Nah, itu Pak Haji saya logikanya situ kita masuk ke Pak Haji. Makanya saya praktekin Pak Haji. Makanya orang yang tobat telanjang bulat tidak akan hajatnya tidak terkabul. Pasti terkabul. Tidak ada yang tidak kaya raya tajir melintir. Pasti kaya raya tajir melintir. Nah, sekarang Bapak mendingan telanjang bulat sekarang lari-lari di bawah. Jadi begini Pak Haji. Jadi begini, habis itu kan saya selalu mendengarkan punya Pak Haji ini, selalu mendengarkan. Bapak kalau nonton YouTube saya sambil senyum-senyum enggak? Ya, terus terang senyum-senyum Pak Haji. Ini karena masuk akal saya gitu Pak Haji, karena ada kejadian 2 kali sudah. Yang mana? Satu pertama nenek saya sama bulik saya, bukan anak saya itu nurut Pak Haji. Nah, jadi saya ini masuk logika saya. Tapi sudah saya praktekin. Sampai sekarang belum ada yang berhasil Pak Haji. Karena Bapak meraktekinnya bukan di RDAY. Coba di RDAY sekarang. Telanjang bulat tuh, gabung sama kebo. Gabung sama kebo saya dibawa kebo bule. Manjur. Jadi habis itu Pak Haji, ini saya harus tempat Pak Haji. Saya tekad bulat harus tempat Pak Haji kayak gimana caranya. Berangkat saya kemarin Pak Haji. Dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin berangkat, di tengah jalan ditelepon orang yang perempuan yang mau sama saya itu. Yang mau? Iya. Apa dia ngomong apa? Jadi saya disuruh mampir. Kemana? Ke rumahnya di Bekasi. Oh, Bekasi, Jawa Barat juga. Mampirlah saya ke situ Pak Haji. Alhamdulillah. Nah, kawin dulu apa? Nikah dulu? Ya kan dia menuntut saya dalam minggu-minggu ini harus menikah. Tapi saya mikir Pak Haji. Kenapa nggak kawin dulu? Oh, itu nggak mau saya Pak Haji. Oh iya. Itu minta maaf aja Pak Haji. Oh, iya. Jadi habis itu saya dituntut dalam minggu-minggu ini tanggal 15 nanti harus menikah. Ya. Tapi untuk bagaimana saya cara menafkahi Pak Haji itu yang pertamanya. Saya nggak punya pekerjaan sudah. Uang sudah nggak ada. Gampang Pak. Kalau nikah sama orang sini gampang Pak. Saya punya ayam kalkun. Bapak aja bawa ayam kalkun. Itu yang pertama Pak Haji. Yang lebih beratnya lagi di diri saya Pak Haji. Apa? Saya tidak akan bisa menikah sebelum saya sama istri saya ini balikan itu Pak Haji. Oh iya. Terus terang aja Pak Haji. Oh iya. Kenapa mesti balikan dulu baru bisa nikah? Karena saya tidak mau berkhianat Pak Haji. Iya, Nah, iya. Saya tidak mau berkhianat. Kok Bapak romantis kayak kebo saya? Kebo bule saya juga gitu Pak. Saya kawinin sama kebo belang nggak mau.
Romantisnya kayak bapak tuh kebo bule saya. Saya terus Udah lah terang, Pak bapak Haji. kawin sama kebo bule aja gue. Sama-sama romantis. Saya terus terang aja Pak Haji. Saya punya istri pertama, kedua, ketiga, saya tidak mau berkhianat pada diri saya dan kepada istri. Ya, Makanya jadi nanti saya bapak kawinin dulu sama istri yang pertama, kawin lagi istri yang kedua, kawin yang ketiga, baru yang keempat ya. Iya. Digilir ya. Makanya saya terus terang aja Pak Haji, setiap punya uang biar sedikit uang lembur pun saya kasih sama istrinya, kalau dapat uang lembur sekian gitu Pak Haji. Ya. Tapi Jadi- istrinya ini bener Pak Haji, sayang blow on, bener itu Pak Haji. Oh baru nyadar ya. Gue nyebut berapa kali gak sadar. Baru sadar. Sekali lagi tepuk tangan paling kencang untuk suami blog. Karena begini Pak Haji, Ya. saya tidak ingin dikatakan sama istri suami pelit. Itu satu. Yang kedua, suami tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, suami tidak bisa mengasihi menyayangi istri. Jadi saya penuhi semua Pak Haji. Penuhin semua. Iya. Nah itu sampai utang-utangnya itu yang kedua, yang ketiga itu saya bayarin Pak Haji, tak jual Pak Haji. Waduh, suami setia. Wow. Jadi saya tujuannya kemari Pak Haji. Itu tuh Pak, kalau pria kayak gitu Pak, dicari tuh Pak sama nenek-nenek usia 99 tahun. Nah jadi Karena terus terang- kebloonannya, jadi cocok kawin sama nenek-nenek. terus Bapak. terang aja Pak Haji. Ya. Saya itu lega ketemu Pak Haji bisa menyampaikan unek-unek saya. Lega. Bapak banget. lega, pala saya puyang. Kayak ada orang blow on berkali-kali. Aduh. Nah, jadi saya minta solusi Pak Haji. Solusinya begini Pak Haji. Gimana caranya saya dikasih arahan atau petunjuk istri saya yang ketiga ini bisa balik dengan saya. Itu yang pertama Pak Haji. Yang kedua, kalaupun balik saya nggak ada rezeki kan repot Pak Haji. Nah jadi saya tuh minta gimana caranya saya bisa murah rezeki. Bapak Gitu. maunya yang balik istri yang pertama, kedua, ketiga, atau tiga-tiganya? Saya nggak mau tiga-tiganya Pak Haji. Ya mau yang mana? Kan saya tawarin, saya bisa semua. Amin. Balikin satu bisa, dua bisa, tiga bisa. Tiga-tiganya pun saya bisa Pak. Karena hobi saya balikin. Cuman balikin doang kan. Jadi begini Pak Haji. Nah elah, ya. Ini Mbah Dukun Pak. Nggih, nggih. Ini Jadi- Mbah Dukunnya. Saya yang praktekin, dia dukunnya. Iya Pak Haji. Kenapa? Karena Mbah Dukun di mana-mana kalau duduk dekat stop kontak. Nah, ya, lo. Jadi Bapak mau balik ke istri yang pertama, mau balik lagi atau istri yang kedua atau istri yang ketiga? Jadi saya pengennya balik yang ketiga aja Pak Haji. Ketiga. Iya. Nah yang kedua nggak mau, kan Nggak- pulen tuh alat kelamin yang kedua. Enggak mau Pak Haji karena dari yang kedua ini karakternya jelek Pak Haji. Taunya dari mana? Saya pernah disiram banyu panas. Pernah Di- disiram air panas. Ya, pernah di Susu panas kali Pak. Bukan air panas. Terus Susu habis- panas. Ter- Nenen. terus habis itu kopi panas. Dan Maksudnya kopi panas tuh biar Bapak meres susunya. Jadi kopi susu. dan selama menikah dengan saya 1 bulan dia nggak pernah melayani saya dengan baik untuk Contohnya nggak baliknya gimana yang kedua? makan saya sendiri, nyuci saya sendiri, bahkan suami punya istri saya cuci semua. Nah ML kan berdua nggak sendiri. Jadi ya Kalau itu, ML berdua apa sendiri? ya berdua Pak Haji. Nah iya berarti kan dia sayang dong sama Bapak. Kalau ML sendiri tahu gak? Main sabun di kamar mandi itu sendiri. Nah, cuman yang ini Pak Haji, yang dari diantara ketiga ini Pak Haji yang paling menurut saya itu masih bagus yang ketiga. Kenapa? Setiap saya bawa ajak sholat dia mau berjamaah. Kalau yang pertama ini sama sekali nggak pernah sholat Pak Haji. Saya diperintahkan nggak pernah mau. Yang pertama. Yang pertama nggak pernah mau selama saya menikah sampai punya anak 3 nggak pernah sholat dia Pak Haji. Yang pertama. Yang pertama diajak pun nggak mau Pak Haji. Nggak apa-apa Pak, itu kan memang penjaga neraka. Emang begitu. Terus? Yang kedua tadi kejahatannya sama saya Pak Haji. Apa? Yang menyiram air panas, kopi panas, itu Pak Haji. Nah yang ketiga ini masih bagus Pak Haji. Tutur katanya lembut, terus dia diajak sholat mau berjamaah gitu Pak Haji. Alat kelaminnya pulen nggak? Kalau masalah itu Pak Haji, makanya Pak Haji, Alat kelaminnya pulen nggak yang ketiga?
Jos Marco Jos Pak Haji. Ah, Makanya saya itu pengen orang Jawa Barat terus kemarin tuh Pak Haji. Nah itu Pak Haji. pengen orang Jawa Barat, makanya alat kelaminnya pulen nggak? Ya pulen Pak Haji. Kayak gimana pulennya? Kayak gimana pulennya? Ya pokoknya melayani dengan baik Pak Haji. Nah, terus terang. Jadi kalaupun memang saya mau balik terus terang aja Pak Haji. Pengen yang ketiga Pak Haji. Ya. Karena saya masih sanggup untuk mendidik kalau di macam-macam mesti diarahkan Pak Haji. Ya, Nah soalnya makanya biar bagaimanapun saya cari Pak Haji. Kenapa? Sebelum saya jatuhkan talak kan kalau di perbuatan gak bagus dosanya ke saya Pak Haji. Nah itu Pak Haji. Jadi, gampang lah. Jadi sekarang Bapak pengen balik istri yang ketiga. Ya Pak Haji satu. Gampang. Bapak cari bajunya istri yang ketiga, masih ada gak? Bajunya banyak Pak Haji ditinggal di tempat saya. Ya udah, pakai bajunya yang ketiga, istri yang ketiga Bapak pakai. Celana dalamnya Bapak pakai, celana dalam istri yang ketiga Bapak pakai. Nanti dia balik. Sebentar Pak Haji saya nyampaikan Pak Haji ya. Saya itu. Jadi Bapak bajunya dia ada daster pakai. Celana dalamnya dia pakai. Bapak pakai tiap hari 24 jam. Saya senang Pak Haji. Ah, Saya senang Pak Haji menghibur Senang saya. apa? Mereka ini menghibur saya senang. Karena apa Pak Haji? Hilang stres saya itu hilang Pak Haji. Terus terang aja. Jadi saya nggak kepikiran lagi hilang jadinya Pak Haji. Tapi nanti kalau sendiri bisa ingat lagi Pak Haji. Iya Pak Haji. ya udah. Nanti Bapak pulang cari bajunya dia, baju favoritnya dia apa? Minimal misalkan daster, ya udah pakai. Celana dalamnya dia Bapak copot, celana dalamnya dia pakai tiap hari 24 jam. Nanti dia pasti kepikiran Bapak, dia akan pulang gitu. BH juga dipakai. BH-nya juga dipakai. Jadi begini Pak Haji. Ini sebelum Pak Haji menyampaikan kepada saya pernah sharing sama orang tua di sana, orang tua. Orang tua di mana? Orang tua di kampung saya di sana. Di Kalimantan. Iya orang kuno Pak Haji. Kalimantan. Iya. Suruh pakai baju, saya tidur pakai baju daster. Bilang anak saya, "Bapak ini ngapain?" Gitu Pak Haji. Nah, Jadi orang tua sana sama saya sama. makanya saya datang tekad ke sini Pak Haji untuk menggali Pak Haji gitu masalah saya Pak Haji. Jadi saya itu terus terang Pak Haji. Ini saya sampaikan sama Pak Haji. Saya itu kasih ATM, duit segala macam saya penuh itu bukan saya takut istri Pak Haji. Bukan Pak Haji. Karena Iya, namanya sayang istri. itu Pak Haji terus Suami yang sayang istri semuanya dikasih ke istri. Karena istri Bapak adalah pasien saya. Iya. Jadi kalau Bapak tidur tuh sama istri Bapak tuh, Iya. yang sama orang Sukabumi, itu diremes alat kelaminnya dia ditaruh di mukanya Bapak, saldonya pindah ke rekening saya ya. Itu saya ngajarin. Iya. Sekarang Bapak berobat lagi ke saya. Tepuk tangan dong. Itu ilmu kearifan lokal Pak. Jadi Iya, cara Pak. menundukkan suami ya begitu. Kebetulan Bapak korbannya. Iya. Jadi Bapak berobat lagi ke saya. Jadi kita nih satu guru Pak. Iya Pak Haji. Jadi begini Pak Haji. Oh Bapak udah bilang sama orang pintar di Kalimantan. Kalau mau balik pakai baju istrinya. Bapak udah pakai daster. Saya sudah pakai daster Pak Haji. Bilangnya foto ditaruh di bantal. Bilangnya suruh segala macam dia sudah. Tapi sudah Bapak saya kan belum pakai celana dalam istri kan? Nggak ada celananya dalamnya di bawah Pak Haji. Iya. Nanti Bapak nyewa anjing herder saya, nanti kita bawa ke Kalimantan. Anjing herder saya bisa ngelacak celana dalam siapapun Pak. Iya. Bener Pak Haji. Ini acara pencerahan atau acara stand up comedy? BH-nya masih ada gak BH-nya? Yang ada itu cuman baju-bajunya Pak Haji. BH? Nggak ada Pak Haji. Cari dulu. Nggak, tetap nggak ada Pak Haji. Karena Kalau gua keker sih masih ada tuh BH 1 celana dalam 1. Coba lo cari dulu, lo sewa aja dulu.
anjing pelacak tuh K9. Tapi Polda begini. Kalimantan sewa buat nyari, kan bisa. Begini Pak Haji, begitu dia pergi itu langsung saya cek lemari itu semua habis, nggak ada Pak Haji. Dia bawa baju satu sama celana dalam sama apa BH, yang lain ada masih Pak Haji semua. Itu aja yang katanya si satpam. Rupanya si security ini sudah bawa baju-baju yang lama-lama dia bawa, yang udah bawaan dari sini, dari Sukabumi. Coba Bapak cari bekas softteknya istri yang ketiga, masih ada gak softtek? Nah, Bapak taruh di pembalut alat kelamin Bapak karetin. Nggak ada Pak Haji kalau saya bilang. Ada, dia ketawa paling kencang nih, ada. Tuh paling kencang tuh. Ada lah. Ini kan ngasih kode dia tuh. Jadi saya terus terang Pak Haji, tekad saya bulat ke sini ini karena saya terlalu sering melihat snack video sama TikTok Pak Haji, dan masuk logika saya. Gitu, Yang Pak masuk Haji. yang mana? Yang seperti anak saya dianukan memeknya mbahnya itu Mas Nurut. Nah itu Pak Haji. Terus mbah saya sendiri, mbah saya itu mendatangkan orang Pak Haji, sama mau tobat bilangnya. Masuk Pak Haji, buktinya saya waktu mbah saya meninggal, saya yang nguburin Pak Haji. Menaruh semua enak Pak Haji, bau wangi Pak Haji. Ya. Nah itu Pak Haji. Jadi saya percaya logika saya masuk gitu, dengan ilmu pendidikan, dengan logika ini masuk ke saya gitu loh Pak Haji. Ya. Makanya saya tertarik banget, saya pengen mendalami ke Pak Haji sarannya apa gitu loh Pak Haji. Tidur sama kebo bule. Jadi Ada gimana lagi? pendapat Pak Haji? Apa? Pendapat Pak Haji gimana selain itu Pak Haji tadi Pak Haji? Tadi pakai daster aja, nanti dia balik. Kalau celana dalamnya nggak ada, ya udah Bapak beli celana perempuan. Nah, istri Bapak celana dalamnya mereknya apa? Mesti sama. Gitu. Kalau Harus dia sama Pak Haji ya? Mm-mm. Wah ini kesalahan saya nggak ngontrol merek kemarin Pak Haji. Nah lo kalau ML yang nyopotin celana dalam istri lo siapa pada saat ML? Pada saat mau ML? Istri saya sendiri Pak Haji. Nyopotin? Iya. Oh bukan yang melorotin? Enggak Pak Haji. Oh jadi dia siap sedia? Siap sedia Pak Haji. Wow. Makanya saya bilang tadi Pak Haji. Istri yang luar biasa. Nah nanti Bapak cari celana dalamnya dia apa mereknya. Atau Bapak lihat aja di YouTube atau di Facebook atau di Google merek-merek celana dalamnya. Nah Bapak samain kayak gimana, saya pernah lihat ya. Oh warnanya apa? Pink, apa totol-totol atau belantong atau apa gitu. Kalau warna saya ingat Pak Haji, tapi Apa? kalau merek nggak ingat saya. Warnanya apa? Warnanya hijau sama warna janda itu apa namanya? Kayak terong tuh loh Pak Haji. Tepuk tangan dulu dong. Kayak terong tuh ungu Pak Haji. Oh ungu. Nah, itu. bukan terongnya di dalam celana kan? Kalau warna saya ingat Pak Haji, tapi kalau merek saya nggak pernah perhatikan. Oh ya udah. Nah BH-nya apa merek BH-nya? Nah itu Pak Haji saya nggak pernah perhatikan mereknya. Nah kapan terakhir waktu itu Bapak ngeremes itu nenennya suami istri? Seukuran apa tuh nenennya dia? Gede kecil apa ukuran nenennya semana? Ukuran nenennya istri yang ketiga sebesar apa? Jadi Montok apa enggak? Mesti diukur tangannya. karena Pak Haji bertanya, terpaksa saya jawab Pak Haji. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Butuh jawaban. Soalnya kalau nggak dijawab kan nggak terbuka Pak Haji. jadinya. Iya, ini kan lagi interogasi ya. Jadi Pak Haji kan- interogasi suami blok. Ditanya apa aja mau jawab. Soalnya kalau ditanya nggak dijawab Pak Haji, nah Pak Haji bingung mencari penyakitnya. Iya, mencari solusinya betul. gitu loh Pak Haji. Nah, itu Pak Haji. Seukuran mana nenennya? Seukuran tangan saya nih Pak Haji. Nah, Tepuk tangan dulu dong. Nah, saya itu bingungnya begini Pak Haji. Malamnya itu saya lagi bagusan aja. Masih bagus-bagusan. Tanggal 14 jam 10 dia pulang, pergi Pak Haji. Ingat betul saya itu. Jadi abis ML tuh malamnya. Iya Pak Haji, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, nggak ada hujan, nggak ada Romantis petir. tuh malam ML tuh. Banget Pak Haji. Banget. Nah, Berapa kali spermanya keluar?
Saya itu terus terang aja jujur Pak Haji. Saya kalau masalah gitu enggak kuat. Nah, saya cuma satu malam tuh 1 kali aja Pak Haji. Iya. Keluar gak spermanya? Keluar Pak Haji. Oke, enak gak? Banget. Ini acara apa ini? Ya udah, Gimana Pak Haji? nanti Bapak cari tetesan sperma yang terakhir masih ada gak? Enggak ketemu Pak Haji. Minta maaf sebelumnya Pak Haji. Ya, Buat saya itu mencari jarum dalam lautan Pak Haji. Iya Pak Haji. Mohon maaf sebelumnya, maaf sekali Pak dengan segala kerendahan hati saya. Pak Haji. terakhir spermanya ditumpahin kemana sama istri yang ketiga? Saya Di dalam apa di luar atau di baskom atau di ember atau di bolu kukus? Ya di dalam Pak Haji. Enak gak? Banget. Ya udah gampang. Gimana, Cari Pak Haji? fotonya, Botol apa Pak Haji? fotonya istri yang ketiga. Nah, Bapak gosok di alat kelamin Bapak 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Ini berlaku semuanya. Pulang, cari saya, pulang, cari saya, pulang. Selama 99 hari, nanti nggak sampai 99 hari dia akan nyari Bapak. Bisa 5 hari, 6 hari, 10 hari nanti nyari. Bapak sekarang cari fotonya dulu, digosok di alat kelaminnya Bapak. Dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati saya kepada Pak Haji, itu sudah saya lakukan Pak Haji. Gosoknya di perapatan. Itu sudah saya lakukan selama minggat tanggal 14 Oktober. Terus saya lakukan baru ketemu Pak Haji. Saya kan ngelihat videonya Pak Haji. Saya lakukan. Blokir dibuka tanggal 21, dia minta duit Pak Haji. Tepuk tangan dong. Begitu saya kirim duit 2 juta, langsung diblokir sampai sekarang Pak Haji. Ini saya kata orang Jawa Pak Haji, kata orang Jawa minta maaf Pak Haji. Bahasa Jawanya itu blokosuto saya. Apa tuh artinya? Blak-blakan sama saya Pak Haji. Saya nggak malu-malu dengan mereka semua ini Pak Haji. Iyalah, buat Gitu. apa malu? Kan Masa? udah kelihatan blow on-nya. Buat apa malu? Jadi kira-kira pendapat Pak Haji apakah saya kurang sabar atau bagaimana Oh, Pak Haji? bukan. Super blow on. Jadi cari fotonya lagi, gosok lagi, balik lagi, buka blokirnya. Nanti dibuka blokirnya. Ya. Iya Pak Haji. Ya, buka blokirnya. Nanti dia buka blokirnya. Ngejar saya, ketemu sama saya. Ketemu di rumah makan mana, sebutin. Nanti dia ketemu. Amin Gitu. ya rabbal alamin. Manjur Pak. Nggih. Manjur banget. Nih praktekin. Ini berlaku buat semuanya. Buat manggil orang paling manjur ini. Bisa? Insya Allah bisa. Pak Sip. Haji. Sekali lagi yang paling kencang tepuk tangan untuk Bapak